selamat kembali bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Healthy People? Mudah-mudahan tetap sehat, penuh semangat menjalani hari-hari di akhir bulan Januari ini. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional nih Healthy People. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah gizi bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya. Ada Dr. Louis Kartika MGizi, spesialis gizi klinis yang sudah hadir bersama saya di sini. Selamat siang Dr. Tika. Selamat siang Mbak Hani, selamat siang Healthy People. Sehat ya dok ya? Sehat Mbak Hani. Alhamdulillah, makanya ada di sini ya dok ya. Tentunya sehat. Baik. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang nutrisi optimal pada kehamilan trimester pertama nih Healthy People. Kenapa? Karena pada kehamilan sesi atau trimester pertama ini sangat penting bagi calon bayi, calon ibu maksudnya, untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi seimbang guna menjaga kesehatan si ibu dan juga perkembangan janin bayinya. Seperti itu ya dok ya? Iya betul. Baik. Nah untuk tema dari Hari Gizi sekarang ini dok ya, ini kan temanya tentang untuk obesitas dan juga stunting ya dok ya. Ya. Nah ini salah satunya adalah mungkin bisa dibantu pada saat ibu ini sedang hamil muda ya, trimester 1 gitu. Nah nanti juga Healthy People bisa bertanya kepada Dr. Tika di sini untuk 3 pertanyaan atau 3 Healthy People yang bertanya pada saat sesi live berlangsung ini nanti akan dapat giveaway dari rekanan kita dari Prenagen. Wah menarik banget ya dok ya. Iya nih. Terutama buat Healthy People, ibu ya di luaran sana, calon ibu muda yang sambil nonton nggak ada salahnya nanya-nanya tentang nutrisi atau gizi ibu hamil ke Dr. Tika, dan siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan giveaway-nya. Baik, kita ngobrol-ngobrol aja langsung ya dok ya. Ya. Untuk nutrisi trimester pertama nih dok, untuk kehamilan trimester pertama, yang penting bagi ibu hamil ini apa aja sih dok sebenarnya? Iya Mbak Hani, jadi gini, untuk kehamilan trimester pertama sebenarnya penambahan kalorinya itu tidak banyak ya. Jadi mungkin dari awal nggak perlu makan yang berlebihan sebenarnya. Hanya perlu sekitar tambahannya 180 kalori nih, dengan asumsi ibunya berat badannya normal. Nah tapi kalau misalnya ibunya saat hamil ternyata berat badannya kurang atau malnutrisi, berarti perlu kalorinya lebih, dan itu perlu di-assess lebih lanjut ya, kekurangannya berapa, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya yang mesti diperhitungkan lagi nih kebutuhan nutrisinya. Tapi kalau kondisinya berat badannya normal, hanya perlu 180 kalori sebenarnya tambahannya pada trimester pertama. Kemudian trimester kedua, ketiga kurang lebih 300 kalori, itu sesuai dari AKG 2019. Nah kemudian jangan lupa juga mikronutriennya nih, vitamin dan mineral, terutama seperti kayak asam folat, kemudian zat besi, iodin, kolin, dan lain-lain, itu penting untuk pembentukan organ di organ janinnya pada trimester pertama itu. Oke, baik. Jadi itu zat-zat yang diperlukan pada saat kehamilan trimester 1 ya dok ya. Kalorinya sebenarnya nggak besar ya dok, cuma memang diperlukan ya dok ya berarti. Iya, tetap perlu penambahan kalori. Perlu penambahan kalori ya. Baik dok. Nah ngomong-ngomong tentang zat besi dokter, itu zat besi ini diperlukannya seberapa banyak dok? Nah sebenarnya kalau dari AKG 2019 itu untuk trimester pertama itu belum perlu penambahan zat besi. Oh gitu. Tapi pada kenyataannya nih, rata-rata ibu hamil di Indonesia ya, kebanyakan ya, nggak semuanya, kebanyakan itu mengalami anemia. Jadi perlu dikoreksi dengan penambahan zat besi tersebut dari trimester pertama gitu Mbak. Karena zat besi ini sangat penting nih untuk pertumbuhan organ-organ mayor pada janinnya. Baik dok, sebenarnya di trimester pertama itu masih belum perlu, tapi memang dibutuhkan ya dok ya? Karena kondisi ibunya. Karena gitu. Kondisi ibunya. Nah, baik dok. Nah, untuk menyiasati kebutuhan gizi atau nutrisinya ini sendiri, kalau untuk trimester 1 gimana nih dok? Sebenarnya ada panduannya namanya My Plate. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sih sama ya komposisinya dengan pola makan yang diet gizi seimbang. Nah, jadi piringnya ini kita bagi 4 nih, ya. Yang seperempatnya itu karbohidrat, kemudian seperempatnya lagi itu sumber bahan makanan protein, nah setengahnya itu sayur dan buah, seperti itu sih Mbak Hani. Oke. Komposisinya tetap sama. Komposisinya tetap sama. Ya. Tapi
seberapa biasanya kan kalau My Plate itu ada gram-gramnya juga ya dok ya kalau nggak salah. Iya, ukuran-ukurannya gitu dok. Nah ini tetap sama atau boleh ditambah? Nah, tambahannya tadi sekitar 180 kalori ya. Sebenarnya nah, untuk perhitungan tiap-tiap ibu kan berbeda-beda nih kebutuhannya. Jadi dari usia, kemudian berat badan dan tinggi badan itu kebutuhan total kalorinya berbeda-beda nih Mbak. Nanti bisa bisa disesuaikan sama kebutuhannya masing-masing. Baik dok kalau gitu. Nah biasanya dok kalau ibu hamil nih dok, katanya ada yang kayak teman saya gitu, disarankan oleh dokternya malah untuk menurunkan berat badan gitu dok. Mungkin gimana nih dok, pola makannya apakah harus gimana agar kenaikan BB-nya itu nggak terlalu drastis atau malah kekurangan gitu dok, kekurangan BB? Ya jadi gini, kalau misalnya pada saat hamil nih ibunya ternyata obesitas gitu ya, jadi penambahan berat badannya tidak boleh terlalu banyak supaya menghindari komplikasi-komplikasi atau resikonya semakin tinggi nih. Misalnya dia akan mengalami preeklamsia gitu ya, hipertensi, kemudian dia ngalamin edema, bengkak-bengkak gitu. Jadi memang harus dikontrol gitu. Jadi kebutuhan nutrisinya itu berbeda dengan ibu-ibu yang misalnya berat badannya normal atau berat badannya kurang. Tapi kebutuhannya tetap harus dipenuhi nih, kebutuhan janin dan kebutuhan ibunya, tapi tidak berlebihan gitu makanya. Jadi nanti diatur lagi nih komposisi makanannya ya. Bukan berarti, nah ini deh dok, biasanya kan ibu hamil makannya banyak gitu ya. Ini makannya buat 2 orang gitu. Nah gimana dok, ini sebenarnya benar atau atau ini sebenarnya alasan aja gitu? Karena craving itu nanti akan menyebabkan banyak ibu-ibu yang hamil peningkatan berat badannya berlebihan nanti. Jadi nanti di trimester akhir dia akan hipertensi, kemudian dia bengkak-bengkak, jadi banyak komplikasinya gitu ya. Jadi sebenarnya konsep makan untuk 2 orang itu bukannya salah, tapi sebenarnya itu jadinya menyebabkan kita makan kalorinya jadi berlebihan. Karena tadi ya trimester 1 cuma butuh tambahan sekitar 180 kalori, which is mungkin sekitar 2 gelas susu. 2 gelas susu, bisa digantikan 2 gelas susu. Atau misalnya yang trimester kedua dan ketiga hanya 300 kalori sebenarnya penambahannya. Kalau mau makannya lebih banyak itu nanti pada saat menyusui sebenarnya itu kebutuhan kalorinya jauh lebih banyak. Baik. Jadi jangan berlebihan juga ya jangan mentang-mentang lagi hamil kemudian makannya karena mungkin nggak ada keluhan enak atau apa gitu ya, jadi makannya enak aja gitu, jadi berlebihan. Sebenarnya nggak gitu juga gitu ya. Boleh saya tambahin ya. Jadi yang penting adalah pemenuhan kebutuhan janinnya ya, selain ibunya. Itu dengan cara kontrol teratur ya, perkembangan janinnya sesuai atau tidak gitu Mbak Hani. Baik, jadi jangan dilupakan juga untuk kontrol setiap biasanya sebulan sekali ya dok ya untuk trimester awal gitu. Jadi biar dilihat juga perkembangan janinnya bersamaan dengan mungkin bisa konsultasi juga ke dokter gizi untuk supaya nutrisinya nih tetap terjaga gitu ya dok. Baik dokter, ternyata sudah ada yang tanya nih gitu. Semangat sekali Healthy People. Baik, apakah benar jika bumil kekurangan zat besi bisa membuat anak stunting? Nah, ini ada hubungannya dengan tema gizi kita. Ya gitu ya tadi Mbak Hani ya sudah dijelaskan kalau di trimester pertama itu sebenarnya zat besi itu belum diperlukan untuk ibunya, buat penambahannya ya. Tapi ibunya sendiri kan sebenarnya tetap butuh asupan zat gizi sesuai dengan angka kecukupan gizi per harinya. Nah, masalahnya pre-existing condition-nya itu tadi. Jadi sebelum hamil itu memang ibunya sudah anemia, defisiensi zat besi gitu. Misalnya seperti itu ya? Iya. Jadi perlu penambahan zat besi itu sebenarnya untuk perbaikan kondisi ibunya juga. Nah, zat besi ini sebenarnya penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan organ-organ janin pada tahap awal. Nah, kalau tidak bisa terpenuhi ya berarti kan ada gangguan nanti pertumbuhan dan perkembangan organ mayornya tadi. Baik, tentunya juga sudah melewati pemeriksaan dari dokter kebidanan dan kandungan juga ya dok ya, sambil dilihat apakah sudah sesuai nih untuk kandungan zat besi di ibunya gitu ya. Nah, zat besinya sendiri nih dok, misalnya kita mau kita mau mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah ini apa aja nih dok yang bagus buat ibu hamil jadi 1? Bahan makanan sumber zat besi ya. Ada 2, yang hem sama non hem. Kalau yang non hem itu yang dari tumbuhan.
seperti bayam, kemudian kacang-kacangan dan lain-lain. Tapi kalau yang non hem ini kekurangannya adalah dia sangat sulit terikat. Gitu, jadi penyerapannya agak susah nih. Nah, kalau mau yang hem berarti yang dari binatang. Bisa dari ati ayam, kemudian daging merah dan lain-lain seperti itu. Jadi sumber protein biasanya. Sumber proteinnya. Baik. Jadi dari zat besinya itu diambil dari bahan makanan itu ya, Dok ya. Atau kalau misalnya ibunya mungkin agak sulit nih mengkonsumsi banyak atau agak mual gitu ya, jadi makannya terbatas, bisa dibantu dengan suplementasi sebenarnya. Oh baik, jadi bisa juga dibantu dengan suplementasi ya. Baik. Nah ini bisa juga nggak, Dok, suplementasi itu diberikan atau dikonsumsi oleh ibu yang misalnya entah itu alergi terhadap bahan makanan tertentu gitu ya, alergi ayam gitu ya, atau ikan, kan ikan juga banyak proteinnya ya, Dok ya. Gitu. Nah itu bisa nggak digantikan dengan si suplemen ini, Dok? Maksudnya kalau misalnya ibu alergi dengan bahan makanan tertentu. Betul. Ya, jadi kebutuhannya tetap harus terpenuhi ya. Prinsipnya itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa terpenuhi dari bahan makanan sumber, bisa diberikan suplementasi, misalnya dari protein, kayak gitu, Mbak. Baik. Yang penting kebutuhan proteinnya atau bahannya tadi yang Dokter Tika sampaikan itu terpenuhi gitu ya. Ada lagi, Dok, yang tanya, Dok. Seberapa penting mengkonsumsi susu khusus untuk ibu hamil saat sedang hamil muda? Bisa membantu untuk kebutuhan apa? Oke. Jadi biasanya ini langsung jawab ya Mbak Hani ya. Mungkin konsumsi susunya deh, Dok. Oke, jadi tadi ya sebenarnya kebutuhan kalorinya nggak terlalu banyak ya, 180 kalori. Masalahnya kalau lagi hamil muda banyak gangguan, ibu-ibunya mual gitu, jadi makannya nggak bisa banyak. Kemudian tapi kan kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya harus tetap terpenuhi. Betul. Yang paling gampang adalah suplementasi dengan makanan cair gitu. Karena susu hamil itu misalnya. Karena sebenarnya susu hamil itu komposisinya berbeda dengan susu sapi gitu. Itu beda. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si ibu hamil tersebut. Oke. Jadi Healthy People mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya, manfaat susunya apa? Yaitu tadi karena biasanya trimester awal, apalagi minggu-minggu awal ya, Dok ya. Ya, banyak keluhannya. Banyak keluhan. Entah itu yang mual-mual, kemudian bisa sampai muntah-muntah atau puyeng atau ya gitulah. Namanya ngidam ya. Iya, betul. Nah, kemungkinan besar biasanya sih nafsu makan jadi menurun, susah makan, tiap makan muntah gitu ya, Dok. Bisa digantikan dengan si susu hamil itu tadi. Gitu. Bahkan kalau misalnya kondisinya sampai terlalu berat nih, bahkan ada yang minum air aja muntah gitu ya, itu harus dirawat. Harus dirawat. Kemudian kalau misalnya dari per oral, nutrisi melalui mulut udah nggak bisa, berarti kita harus berikan nutrisi parenteral atau diinfus nutrisinya. Oh ya, jangan sampai ya, Dok ya. Iya. Nanti nggak nikmat masa hamilnya ya, Dok ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ya, Dok ya, ngobrol-ngobrolnya. Untuk jika ada yang ingin bertanya nanti silakan langsung aja ya, nanti bisa kita sampaikan ke Dokter Tika. Untuk selanjutnya, Dokter, tadi kan Dokter menyebutkan juga kan untuk beberapa zat-zat yang bagus atau vitamin gitu ya, Dok ya. Nah, ini bahan-bahan makanan yang biasa sehari-hari kita temui itu kan ada sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya, Dok. Nah, ini yang bagus yang mana, Dok? Dan yang tidak, yang dilarang atau tidak disarankan yang seperti apa, Dok? Sayur dan buah ya. Ini. Jadi sebenarnya semakin banyak warnanya itu semakin bagus ya. Jadi nggak ada yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak ada. Jadi semuanya boleh dimakan asalkan bersih. Jadi harus dicuci dengan bersih. Jangan sampai ada parasit atau bakteri yang menempel. Karena kalau misalnya sampai udah hamil kemudian diare atau dia infeksi gitu ya, sampai demam dan lain-lain, itu akan merugikan sekali buat ibunya. Nah, makanlah buah dan sayur dalam komposisi warna yang banyak gitu. Jadi karena tiap-tiap warna itu memiliki antioksidan dan vitaminnya sendiri-sendiri. Contohnya gimana nih, Dok? Misalnya yang merah gitu ya, ada karotennya, kemudian kayak vitamin C, seperti itu, Mbak. Kemudian kalau yang hijau atau yang putih gitu, dia ada alosinnya, kemudian yang ungu, itu ada antioksidan lain-lainnya gitu. Oke, baik, Dok. Nah, kalau sayur-sayuran, Dok, ini
harus matang atau boleh nggak sih kita makan misalnya salad itu kan mentah iya. ya, atau karedok gitu. Jadi kalau selama hamil sebaiknya dihindari dulu yang mentah-mentah itu tadi ya Mbak ya. Karena takutnya ada kontaminasi tadi ya, bakteri atau parasit kayak seperti toksoplasma atau ada cacingnya atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kayak makanan nggak cuma sayur sama buah aja ya. Iya. Kayak sushi. Oh ya. Jadi kalau pilih sushi juga pilih sushinya yang semuanya matang gitu ya. Jangan ada yang ikan mentah seperti itu. Kemudian bakar-bakaran, ayam bakar, ikan bakar. Jadi sementara ini pilih yang benar-benar matang. Kemudian sate, ya seperti itu dihindari dulu. Karena tingkat kematangannya juga nggak ini ya dok ya, nggak matang gitu ya dok. Kita nggak tahu juga itu matang semuanya atau enggak kan. Ya biasanya kalau kayak gitu, kalau bakar kan nggak semuanya matang. Iya betul. Baik dok. Nah, kalau nggak suka salah satu bahan makanan nih dok, contohnya misalnya, padahal susu nih dok, misalnya susu ya dok, sebagai ganti protein kan gitu. Nah ini nggak suka susu atau nggak suka sama telur lah kayak gitu. Nah gantinya selain itu apa ya dok? Ya jadi kalau susu atau telur kan kita sebenarnya lebih mencarinya itu bahan makanan protein ya, sumber protein. Bisa digantikan dengan bahan makanan sumber protein lainnya seperti ayam, kemudian daging, kacang-kacangan seperti tahu tempe juga bagus seperti itu. Jadi bisa diganti dengan bahan makanan sumber yang tahu tempe itu sederhana sekali tapi banyak sekali manfaatnya ya dok. Baik dok. Nah kalau minum kopi dok. Nah ini pertanyaannya buat healthy people, mungkin ibu-ibu muda yang ngopi-ngopi calon ibu ya yang sebelumnya suka ngopi-ngopian nih gitu. Nah lagi hamil muda nih boleh nggak sih sebenarnya ngopi gitu? Nah jadi dari dulu nih ya, kafein itu untuk kontroversi nih Mbak gitu. Tapi sampai saat ini sih belum ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya minum kopi itu bisa menyebabkan seperti keguguran atau kelainan janin ya. Tapi rekomendasinya itu sebenarnya tidak melebihi dari 200 mg kafein atau kurang lebih 350 ml kopinya. Jadi jangan lebih dari 2 gelas lah dalam sehari. Dan lebih dari 2 gelas dalam sehari gitu. 2 cangkir, sorry. Oh 2 cangkir. Kalau gelas sih begitu ya, berarti 350 ml lah kopinya. Baik, 2 cangkir berarti kecil ya dok ya? Iya, bukan teko ya. Jangan sampai ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya healthy people? Ada lagi pertanyaannya? Nutrisi apa saja yang dibutuhkan bumil selama trimester kehamilan? Ini maksudnya trimester berapa ya? Trimester 1? Oke, trimester 1 selama kehamilan. Oke, yang trimester 1 tadi ya, nutrisinya penambahan kalorinya sekitar 180 kalori. Kemudian mikronutrien yang penting ya, seperti asam folat, jangan lupa tuh kudu wajib tuh asam folat, kemudian iodin, kemudian kalsium, kemudian banyaklah mikronutrien lain untuk pertumbuhan dan kalau awalnya itu untuk pembentukan dulu sih trimester pertama ya, pembentukan organ-organ mayor. Baik. Nah sebenarnya tadi Dokter Tika sampaikan juga nggak terlalu banyak yang dibutuhkan pada saat trimester 1. Cuma karena kondisi-kondisi yang kadang-kadang trimester 1 itu banyak keluhan, jadi ya krusial juga di situ gitu ya. Kalau nutrisinya nggak terpenuhi, ya perkembangan janinnya dikhawatirkan terganggu gitu ya dok ya. Baik, mungkin kalau yang trimester 2 sama trimester 3 gimana dok kebutuhan nutrisinya? Mungkin bisa disampaikan juga. Ya, jadi kalau pas trimester kedua ya, itu kan jadi awalnya yang trimester 1 pembentukan organ nih. Yang trimester kedua itu pertumbuhan dari organ-organ tersebut. Jadi itu juga krusial juga. Kebutuhan kalorinya bertambah sekitar 300 kalori. 300 kalori. Dan mikronutrien lainnya. Gitu. Baik. Jadi biasanya kalau dari dokternya pun, dari dokter obgynnya udah dibekelin nih, ada zat besi, kemudian ada asam folat, ada vitamin dan mineral lainnya lah, kalsium, seperti itu. Baik. Itu untuk menjaga ya dok ya, untuk suplemen-suplemen itu. Jadi misalnya nanti ada yang mungkin menurun atau apa, udah terjaga dengan suplemen tadi ya dok? Ya, jangan sampai di dalam kandungan janinnya kekurangan zat nutrisi tersebut. Baik dok.
Nah, dari tadi kita ngomongin masalah trimester 1 enek kemudian muntah-muntah gitu dok. Nah ini boleh nggak dokter Tipa kasih saran nih, mungkin ada healthy people yang lagi hamil trimester 1 kemudian mengalami kondisi yang seperti itu gitu. Nah ini menyiasatinya nih dok supaya tetap ada nutrisi yang masuk, gizinya juga seimbang, gimana nih dok? Iya, jadi kalau untuk trimester pertama ya ada yang mengalami itu ya mual muntah, jadi biasanya diberikan suplementasi vitamin B6 untuk mengurangi mualnya. Kemudian bisa disiasatin dengan makan yang sedikit-sedikit tapi sering gitu ya, supaya ada yang masuk. Seperti itu. Terus ada juga penelitian kalau misalnya ginger atau jahe itu bisa mengurangi rasa mual pada saat hamil di trimester pertama, bisa gitu. Terus bisa juga dengan suplementasi tadi ya, bisa minum susu hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya itu. Jangan sampai sama sekali nggak ada yang masuk nih. Iya. Gitu Mbak Hani. Iya, karena untuk kalau mual muntah itu kan hiperemesis ya dok ya? Iya, hiperemesis gravidarum. Ya, yang berlebihan mual-mual atau muntah-muntah yang berlebihan pada saat kehamilan itu juga kalau tidak terkontrol juga bisa rawat inap juga ya dok ya? Iya, bisa dirawat juga. Kasihan ibunya, kasihan janinnya. Gitu dok, ada yang nanya lagi dok. Jika bumil mengalami anemia, apakah janinnya akan mengalami malnutrisi dok? Dan makanan apa saja yang harus dikonsumsi jika bumil anemia? Nah itu kondisinya tadi, sudah anemia. yang tadi mungkin kita bahas ya. Jadi perempuan-perempuan Indonesia ini banyak sekali yang ditemukan adalah sebelum hamil pun sudah anemia. Nah makanya dengan pada saat dia kondisi hamil langsung diberikan suplementasi gitu ya, seperti zat besi. Nah untuk menjaga nutrisi yang diperlukan itu tadi ya, sumber zat besi, kemudian pembentukan sel darah merah juga perlu protein yang cukup, kemudian vitamin B dan lain-lain. Jadi makannya harus benar gitu. Ya, baik. Jadi dijaga untuk makanannya. Kemudian kalau anemia, apakah janin akan mengalami nutrisi? Kalau memang ibunya bisa asupan nutrisi si ibunya sendiri terjaga, ya insya Allah enggak ya dok. Makanya sebenarnya penting banget di screening sebelum program kehamilan. Jadi nggak cuma anemia doang ya, ada yang TORCH. Ya. Kemudian tadi ya zat besi, kemudian status nutrisi ibunya, kemudian mungkin kepadatan tulangnya supaya jangan sampai hal ini nih menjadi beban pada saat ibu ini lagi hamil gitu. Baik. Nah selain itu juga ada untuk pemeriksaan sebelum hamil mungkin ya dok? Iya, screening itu. Screening sebelum hamil juga. Kan kita punya unit thalassemia ya dok ya. Nah itu juga tuh biasanya diperiksakan juga tuh gitu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol kapan-kapan tentang thalassemia ya, healthy people. Jadi nanti akan tahu apa sih thalassemia itu, kemudian kenapa sih harus ada screening gitu ya sebelum hamil ataupun pada saat kehamilan gitu ya dok ya. Iya betul. Baik dok, ada lagi healthy people yang ingin bertanya, tolong disampaikan saja, nanti akan dibacakan dan dijawab oleh dokter Tika seputar nutrisi ya healthy people ya. Nutrisi untuk ibu hamil. Nah dok, tadi saya udah tanya ya mitos atau fakta saat bumil makan itu buat 2 orang atau satu orang atau 2 orang ya. Ternyata itu adalah mitos ya dok ya. Jadi jangan banyak-banyak sebenarnya makannya secukupnya. Juga ya. Jadi secukupnya. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Baik. Kalau untuk zat apa lagi sih dok sebenarnya dibutuhkan, kayak tadi kan asam folat bisa didapetinnya dari mana ini dok? Asam folat bisa dari buah-buahan dan lain-lain, tapi biasanya kalau hamil memang selalu langsung diberikan suplementasi. Gitu ya. Jadi sama dengan zat besi tadi ya dok, konsepnya oleh dokter. Biasanya yang meresepkan itu kan dokter kandungannya dok ya. Jadi untuk menjaga si ibu hamilnya ini dulu supaya tidak kekurangan si folat ini. Kemudian kalsium juga. Karena kalau misalnya kekurangan pada saat bayinya makin bertumbuh, dia membentuk tulang, itu akan diambil dari deposit kalsium ibu. Makanya banyak ibu hamil yang juga giginya patah, gitu betul. Ya. Kemudian nyeri-nyeri tulang. Karena gitu. Sebenarnya kekurangan terus diambil sama janinnya ya dok ya. Karena dia asupan kalsiumnya kurang sebenarnya saat itu untuk janinnya dan ibunya. Jadi diambil dari depositnya itu.
Baik. Terjadi ini ada pencerahan. Jadi jangan lupa dijaga ya asupan kalsiumnya juga nih LTP Pak. Ada yang tanya lagi dok, untuk nutrisi ibu hamil apakah harus memenuhi asupan 4 sehat 5 sempurna dok? Nah ini 4 sehat 5 sempurna istilah agak lawas ya dok? Iya lawas ya. Intinya sebenarnya sama ya, cuman kalau sekarang dibilangnya gizi seimbang. Gizi seimbang. Tadi itu dengan isi piringku tuh yang dari Kemenkes juga bisa. Jadi karbohidratnya 40 sampai 60% nih kalau orang Indonesia. Kemudian proteinnya 15 sampai 20%, sisanya adalah lemak. Jangan lupa sayur sama buahnya. Gitu. Jangan lupa sayur sama buahnya. Baik. Healthy People mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Healthy People, hari ini banyak sekali yang tanya dok. Semangat nih kayaknya. Semangat untuk giveaway-nya. Jadi nanti akan ada 3 yang beruntung ya Healthy People ya. Giveaway akan diberikan giveaway dari rekan kita dari Trenagen gitu. Nah dok, boleh nggak dok kita sebelum kita ngobrol lagi nih sama Healthy People ya gitu, karena banyak juga yang tanya. Untuk mungkin boleh dok saran dulu nih gitu ya untuk sebelum memprogram program hamil gitu yang harus disiapkan dari sisi nutrisinya gimana nih dok? Ya jadi kalau mau program nih ya, mau program hamil biasanya screening dulu ya. Screening dulu itu diperiksa lab normalnya, HB-nya, kemudian darah lengkap ya, kemudian lagi torch. Kemudian misalnya resiko-resiko penyakit seperti thalassemia dan lain-lain seperti itu ya. Nah kemudian biasanya kalau torchnya dia ada yang positif, itu nanti akan diterapi oleh dokter objinnya. Nah yang penting adalah kalau misalnya anemia gitu, atau status nutrisi deh nih, tinggi badan sama berat badannya nggak sesuai. Apakah dia malnutrisi, kekurangan gizi, atau dia obesitas. Nah itu sebaiknya diberesin dulu nih sebelum hamil. Supaya pada saat calon ibu ini hamil itu tidak menjadi beban lagi, karena kalau misalnya udah hamil terus dalam kondisi malnutrisi, anemia, itu PR-nya jadi double kan. Kemudian kayak obesitas, nanti takut resiko dia akan mengalami eklamsi, masuk ICU, bisa ada gangguan gitu ya, atau harus terminasi kehamilan, itu kan bahaya juga. Baik dok, jadi kita cek ke diri sendiri dulu ya dok ya, selain pemeriksaan yang akan disarankan oleh dokter kebidanan dan kandungan, kita juga lihat dulu nih gitu kondisi badan kita sendiri, mulai dari BB gitu ya dok ya, berat badan, kemudian asupan-asupan yang kita sudah konsumsi itu sehat-sehat atau masih banyak yang junk food gitu ya dok ya. Junk food itu enak tapi ternyata kesananya juga kurang menguntungkan untuk kesehatan gitu. Nah dari situ baru deh kita program kehamilannya bisa sesuaikan gitu, supaya jangan jadi PR nih nantinya pada saat hamil. Baik dok, ada pertanyaan lagi. Saya sering menemui kasus ibunya berat badan naik tapi berat badan janin tidak naik. Itu karena apa dok? Boleh nggak solusinya? Mungkin dari sisi nutrisi ya dok ya? Iya. Ini sebenarnya objin ya. Iya. Jadi gini. Kalau ibunya makan, ya itu nutrisinya sebenarnya masuknya ke ibu ya. Nah janinnya itu mendapatkan nutrisi dari plasenta. Nah jadi kalau misalnya ibu makannya cukup, berat badannya naik, tapi janinnya kecil, itu mungkin kemungkinan besar ada masalah di plasentanya. Gitu. Apakah dia hantaran oksigennya kurang, kemudian hantaran darahnya kurang, atau kondisi plasentanya sudah tidak bagus gitu. Itu nanti mungkin dari dokter objin yang akan menjelaskan. Baik. Jadi ya ini sebenarnya pertanyaan untuk dokter objin ya Healthy People, tapi sudah dibantu jawab oleh dokter Louis untuk dari sisi nutrisinya gitu ya dok ya. Masih ada lagi yang bertanya? Masih ternyata. Banyak ya dok. Favorit nih dokter Tika. Aduh, makasih Mbak. Wih, topiknya menarik soalnya. Topiknya menarik ya, untuk ibu hamil. Atau giveaway-nya yang menarik dok. Oh iya bisa juga ya. Baik dok. Nah dok tadi sempat ngomongin tentang kalau ibu hamil yang berat badan agak berlebih gitu ya dok. Nah sekarang gimana kalau ibu hamil tapi berat badannya kurang gitu dok? Kondisi kemudian trimester awal masih sering mual muntah. Iya itu banyak juga sih terjadi. Iya banyak banget. Ada teman saya juga sampai dengan dirawat karena, dan itu setiap dia hamil gitu dok. Nah sampai dirawat karena itu hiperemesis tadi kan, muntah-muntah berlebihan, dan asupan makanannya juga jadinya susah. Ini gimana ya dok ya? Iya jadi
Tadi ya, apalagi kalau misalnya pre-existing conditionnya tuh malnutrisi nih. Iya, jadi kalau misalnya mengalami mual dan muntah, kalau masih bisa disiasatin nih atau diakalin dengan makannya sedikit atau makan makanan cair nih seperti susu hamil dan lain-lain, itu masih bisa tertolong, ya udah. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa sama sekali nih dengan obat-obatan dan lain-lain, ya itu harus bed rest, dirawat, kemudian nutrisinya dimasukinnya lewat infus atau namanya nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral. Okay. Jadi makanannya dari infus karena sama sekali nggak bisa terima. Tapi begitu kehamilannya berjalan, nanti biasanya trimester kedua dia udah lebih enak sih, udah mulai bisa catching up nih, makannya udah lebih enak, rasanya mualnya udah berkurang. Baik, bisa catching up di situ ya dok ya. Tapi jangan berlebihan. Nanti berat badannya justru malah berlebihan lagi ya dok ya. Atau janinnya terlalu besar. Ada juga ya dok ya kasus seperti itu ya. Baik, pertanyaan lagi nih dok. Pengganti ikan untuk memenuhi protein tubuh apa ya dok? Saya sama sekali tidak bisa makan ikan. Nah, tadi udah kita bahas, mungkin dokter bisa jelaskan lagi ya. Ya, jadi kalau ikan itu kan sebagai sumber protein, kemudian EPA DHA ya, omega 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nggak mau makan ikan, mual atau emang nggak suka atau yang lain, ya makan protein yang lain. Bisa ayam, telur, kemudian daging sapi, kemudian protein nabati seperti tahu tempe gitu ya. Kemudian untuk EPA DHA atau omega 3-nya bisa dari suplementasi. Jadi tetap terpenuhi ini semuanya. Baik, tetap terpenuhi ya healthy people ya gitu. Mungkin kalau memang kondisinya healthy people ada yang mungkin tidak makan daging sama sekali, nah bisa ganti suplemen ya dok ya? Ya, kalau misalnya yang kayak vegetarian ya, kalau yang masih ovolacto bisa dari susu atau telur, kayak gitu. Atau kalau misalnya selain susu sama telur bisa dari kacang-kacangan, kemudian tadi lagi tahu tempe. Makanan merakyat tapi sangat banyak sekali manfaatnya ya dok ya? Manfaatnya lumayan banyak. Gitu. Baik dok, sebagai penutup dokter, boleh disampaikan saran dari dokter Tika atau pesan-pesan dokter Tika untuk healthy people di rumah yang saat ini mungkin sedang hamil trimester awal ataupun juga lagi menjalani trimester masuk trimester 2 atau 3 gitu ya, untuk asupan nutrisinya dok. Gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk kehamilan pada trimester awal ya, yang pertama pasti penambahan kalorinya sebenarnya tidak terlalu besar ya, 180 kalori saja. Tapi mikronutriennya itu juga harus terpenuhi ya, terutama nutrisi-nutrisi penting untuk pembentukan dari organ-organ mayor dari si janin seperti asam folat, iodin, kemudian ada lagi zat besi ya tadi kalau misalnya anemia, kolin dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dibekelin suplemen, kadang-kadang kan kalau lagi mual males diminum ya. Jadi tolong tetap diminum suplementasinya. Kemudian hindari makanan-makanan yang mentah. Atau yang kurang bersih juga jangan dimakan. Makanan-makanan yang dibakar atau sushi atau sate. Kemudian sayur-sayur mentah juga jangan dulu. Kemudian jaga kebersihannya, misalnya daging itu harus sampai matang banget digoreng diolahnya gitu, dimasaknya. Seperti itu. Kalau misalnya ada mual, itu bisa disiasati dengan makan dalam jumlah kecil tapi sering, atau dipenuhi dengan suplementasi juga makanan cair. Kemudian kopi juga dibatasin ya, nggak boleh lebih dari 2 cangkir sehari. Baik. Kira-kira gitu deh. Itu baik dok. Jadi bagi pecinta kopi harap ditahan-tahan dulu ya. Sebenarnya tadi tidak disarankan atau dikurangi atau dihindari ya, memang mungkin makanan-makanan yang kita biasa konsumsi sehari-hari dan juga enak gitu ya dok. Kayak sushi siapa sih yang nggak doyan gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ini untuk dihindari dulu demi perkembangan janin gitu ya. Seperti itu healthy people. Baik, healthy people jika ingin berkonsultasi dengan Dr. Louis Kartika MGizi, spesialis gizi klinis, ada di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap hari Selasa dan Kamis jam 11 sampai dengan jam 13. Kemudian setiap hari Sabtu di jam 12 sampai dengan jam 14. Nanti Dr. Tika ada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Itu healthy people. Dan kemudian jika healthy people jika ingin berkonsultasi melalui telemedicine, bisa melalui dokter online service, bisa WA ke nomor 081703490318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin telemedicine untuk berkonsultasi ke dokter yang dituju.
Nah, healthy people jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Kita nggak bosan-bosan terus mengingatkan ya dok ya, gitu. Kadang-kadang turun ini angka COVID-nya, sekarang lagi naik lagi gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada supaya tetap sehat, terutama untuk bumil-bumil nih ya gitu ya dok. Ya mungkin yang kemarin belum sempat vaksin, ayo sekarang vaksinasi ya dok. Iya. Itu. Nah, sekian dari kami Healthy People, mudah-mudahan bermanfaat acara ngobrol-ngobrol hari ini, dan juga tetap setia dengan Rumah Sakit Harapan Bunda, tetap follow Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, jangan lupa nyalakan notifikasinya, jadi biar kalau ada informasi-informasi terbaru dari Rumah Sakit Harapan Bunda, langsung tuh nyala di Instagram Healthy People. Jangan lupa juga subscribe di YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda ya, Healthy People, namanya RS Harapan Bunda _JKT. Di sana akan banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kita upload di YouTube biar Healthy People bisa melihat-lihat lagi, bisa menonton-nonton lagi, gitu ya Healthy People. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya. Keep healthy and happy.